Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Alhamdulillah, Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat keluarga, nikmat harta, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Namun harus kita ketahui hadirin mulia, bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat berupa amanah. Maksudnya adalah nikmat yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam mafhum hadis dikatakan, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang 50 tahun, 60 tahun, 70, 80 dan lain sebagainya. Ini dihabiskan untuk apa? Apakah dihabiskan untuk, kalau menjadi petani dihabiskan untuk bertani, berdagang, ataupun berkantor? Ini ada ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa muda pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu, digunakan untuk apa? Harta akan ditanya dari mana didapat, kemana dibelanjakan. Yang keempat yaitu ilmu, apakah diamalkan atau belum diamalkan. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa kulluna namutu. Setiap diri kita ini akan mati dan mulia. Yang muda mati, apalagi yang sudah tua. Yang sehat mati, apalagi yang sakit-sakitan. Ini akan mati mulia. Nabi Musa alaihissalam pernah berdialog dengan malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, kalau engkau hendak mencabut daripada ruhku, jangan ngedadak, harus beritahu jauh-jauh hari. Maka malaikat Jibril menjawab, ya, saya akan beritahu jauh-jauh hari. Maka setelah sekian lama, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, sekarang saya akan mengambil daripada ruhmu, akan mencabut daripada ruhmu. Maka Nabi Musa alaihissalam, kan dulu saya pernah bilang kepadamu jangan mendadak gitu, supaya saya ada persiapan.
Maka jawab malaikat Ijrail, bukankah rambutmu sudah mulai beruban? Itu adalah kabar bahwa kematianmu sudah semakin dekat. Badanmu sering sakit-sakitan, itu adalah kabar bahwa kematianmu sudah semakin dekat. Itu hari mulia, kabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Umur sudah bertambah, rambut sudah mulai beruban, sering sakit-sakitan, kulit sudah mulai keriput, itu adalah kabar bahwa kematian kita ini sudah semakin dekat, hadirin mulia. Namun kita tidak sadar, hadirin mulia. Seakan-akan kematian itu akan masih jauh, hadirin mulia. Kematian hanya untuk orang lain, sehingga kita kurang daripada persiapan, hadirin mulia. Bahkan wa kulla yaumin nataqarrabu ilal kubri. Setiap hari kita ini sedang berjalan menuju satu garis finish yang namanya kubur, hadirin mulia. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, hakikatnya sedang berjalan menuju daripada kubur, hadirin mulia. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, hadirin mulia. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala, fal aqil huwa alladhi yastaidu lil mauti wal istidadu lima badal maut. Orang yang berakal adalah orang yang sering mengingat mati dan persiapan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah mati. Ini orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang pandai. Makanya orang-orang tua kita menyekolahkan kita dari mulai PAUD hingga perguruan tinggi, masukkan ke madrasah-madrasah, pesantren-pesantren, supaya menjadi orang cerdas, ya mulia. Selalu buat persiapan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah mati, ya mulia. Jadi jangan bodoh gitu kan. Kita disekolahkan masih bodoh, masih sibuk dengan perkara-perkara yang akan ditinggalkan, ya mulia. Apa yang akan kita dapatkan nanti di akhirat adalah apa yang kita usahakan ketika kita di dunia, di dunia. Apa bekal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi daripada kematian? Yang pertama yaitu huwa anatahasola hakikotal iman. Usaha menyempurnakan iman dan amal. Jadi kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud tujuan pertamanya adalah untuk perbaikan iman dan amal, hadirin mulia. Bukan untuk perbaikan daripada perumahan kita, perkantoran kita, kendaraan kita, bukan, hadirin mulia, tapi untuk memperbaiki daripada iman amal. Bagaimana tambah hari, tambah sempurna iman kita, tambah mantap iman kita, amal kita tambah lebih baik, hadirin mulia. Ini maksud utama kita diberikan panjang umur, masih diberikan sisa-sisa waktu dan perbaikan iman dan amal, hadirin mulia. Ini yang pertama. Karena iman ini harus diusahakan. Jadidu imanakum wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbaikilah iman-iman kalian. Bagaimana memperbaiki iman kami? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dakwahkan kalimah la ilaha illallah. Makna daripada kalimah la ilaha illallah adalah tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madorot kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dunia sementara, akhirat abadi selamanya. Ini hadirin mulia. Seluruh makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan madorot. Yang bisa memberikan manfaat dan madorot Allah Subhanahu wa taala. Makhluk bisa memberikan manfaat dan madorot berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan makhluk bisa memberikan manfaat dan madorot,
Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak tanpa makhluk, Allah bisa memberikan manfaat dan madarat. Allah berkuasa memberikan manfaat dan madarat dengan adanya makhluk ataupun tanpa adanya makhluk. La ilaha illallah. Seperti obat. Nah, obat bisa memberikan kesembuhan. Obat tidak bisa memberikan kesembuhan. Allah yang menyembuhkan. Obat bisa menyembuhkan penyakit, berhajat kepada Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dengan obat bisa menyembuhkan penyakit. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tanpa obat pun bisa menyembuhkan penyakit. Allah mampu menyembuhkan penyakit dengan obat maupun tanpa adanya obat. La ilaha illallah. Itu hari mulia. Maka suatu ketika Nabi Musa alaihissalam sakit, maka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sakit perut. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan resep. Ambil daun ini kemudian racik, diminum airnya, maka sembuh hadi mulia. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam kena lagi sakit perut seperti dulu, maka dia langsung ambil itu daun, kemudian dia meracik, diminum airnya, tapi tidak sembuh hadiah mulia. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, saya sudah buat racikan ini daun tapi saya tidak sembuh. Dulu waktu kamu sakit yang pertama, kamu datang dulu kepadaku, bertanya kepadaku, minta kepadaku. Sekarang kamu langsung ke daun, ke obat. Karena obat tidak bisa menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Ini adalah makna daripada la ilaha illallah. Ini ada mulia. Keimanan harus diperbaiki. Aminu kama amananas. Berimanlah kalian seperti mana manusia-manusia, yaitu para sahabat Nabi. Jadi iman ini ada standarnya, Pak. Jadi standar iman itu yaitu standar iman para sahabat tadi mulia. Standar iman para sahabat. Maka kita mencontoh kehidupan daripada sahabat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, yaitu bekal untuk menghadapi kematian itu yang pertama perbaikan iman dan amal. Yang kedua adalah wa anajtahida ala tibani sunnah Rasulullah SAW, mengikuti sungguh-sungguh sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai daripada sunnah surah. Sunnah surah ini adalah foto Nabi, atau mulai daripada ujung rambut hingga ujung kaki kita ikut sunnah Nabi, Pak. Mulai daripada ujung rambut hingga ujung kaki kita sungguh-sungguh mengikutinya. Bagaimana Nabi menjadikan idola, bagaimana pakaiannya, bentuk tubuhnya kita tiru, apa yang Nabi contohkan. Yang kedua sunnah sirah. Sunnah sirah itu sunnah perjalanan hidup Nabi, mulai daripada bangun tidur hingga tidur kembali. Bagaimana tidurnya Nabi, cara makan minumnya Nabi, berpakaiannya Nabi, berjalannya Nabi, masuk masjidnya Nabi, masuk WC-nya Nabi. Jadi udah diatur hadirin mulia. Mulai daripada rumah kecil, daripada WC hingga berumah tangga, sehingga bernegara, sudah dicontohkan oleh Nabi hadirin mulia. Maka kita ikuti sungguh-sungguh. Kemudian ada sunnah sariro, sunnah pikir risau Nabi. Ini juga yang jarang, yang sudah ditinggalkan ini umat, yang itu sunnah sariro, pikir dan risau Nabi. Apa pikir risau Nabi? Kaifa kanat ummatuhu mutiina ilallahi ta'ala fi haidi dunia. Bagaimana seluruh umatnya ini mau mentaati Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia. Bagaimana manusia yang hidup hari ini kurang lebih 8,5 miliar semuanya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pikir risau Nabi. Semua umatnya taat kepada Allah,
mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun harus menjadi pikir ini umat hadirin mulia. Pikir risau Nabi harus menjadi pikir risau ini umat. Jadi bukan hanya memikirkan diri dan keluarga saja, tapi bagaimana umat seluruh alam yang ada di belahan dunia ini pun sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin mulia. Yang kedua, bagaimana seluruh umatnya ini mati dalam keadaan husnul khotimah, di akhir hayat bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi husnul khotimah hadirin mulia. Kita tidak melihat daripada latar belakang, tapi bagaimana akhir daripada kehidupannya itu husnul khotimah. Ada dalam keadaan baik, ada dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saling mengingatkan, saling mengajak, saling nasihat-menasihati ini. Ini dalam rangka pikir risau Nabi, sarirohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhir hayat bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, membawa iman amal yang sempurna, di akhir hayat bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Karena dalam mafhum hadis, barang siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Kemudian bagaimana seluruh umatnya ini terbebas daripada azab neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surga itu jangan sendirian, Pak. Jangan hanya kita saja. Ini harus bagaimana diri kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, bahkan umat seluruh alam, semuanya bisa terbebas daripada azab api neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita saling mengajak gitu, saling mengingatkan gitu. Saling mengingatkan, saling mengajak gitu. Anak kita ajak, kalau belum sholat, ajak sholat. Sholatnya masih di rumah, ajak supaya ke masjid. Yang sudah di masjid, supaya bagaimana ada pikir kepada yang lain. Itu hadirin mulia. Jadi jangan individualis gitu. Jangan saya sudah merasa sudah rajin ke masjid, sudah baca Quran dikit dan lain sebagainya, tanpa peduli dengan orang lain. Bahkan kepada keluarga sendiri hadirin mulia. Anak, istri dibiarkan begitu saja, belum sholat, tidak dibangunkan. Ini tidak pikir umat ini, tidak seperti pikirnya Nabi. Ini yang harus kita tumbuhkan, pikir risau Nabi, sarirohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pikir umat, keselamatan umat. Maka kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman adalah mempunyai dua kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi. Sebagai hamba Allah punya kewajiban beribadah kepada Allah, dan sebagai umat Nabi kita wajib meneruskan perjuangan Nabi. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, tapi meneruskan kerja kenabian, kerja kerasulan, yaitu saling mengingatkan, saling mengajak. Karena kita adalah bukan hanya sebagai abid, ahli ibadah, tukang ibadah, tapi menjadi dai juga mulia. Bedanya abid dengan dai, kalau abid itu hanya memikirkan keselamatan diri pribadi. Kalau dai memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Bagaimana saya selamat dan orang lain pun selamat. Bagaimana saya sholat dan orang lain pun sholat. Bagaimana saya ke masjid, orang lain pun mau ke masjid. Ini adalah dai hadirin mulia. Maka keistimewaan umat akhir zaman hadirin mulia, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, akan dimasukkan ke dalam surga lebih dulu daripada umat-umat terdahulu. Karena umat akhir zaman itu adalah umat dai, memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Kalau abid itu hanya memikirkan keselamatan diri pribadi. Sehingga kalau diibaratkan
Walaupun orang umat-umat terdahulu lahir daripada lebih dulu, ibadahnya lama-lama. Umat akhir zaman ini umurnya pendek-pendek, ibadahnya pun lemah-lemah, tapi bisa masuk surga lebih dulu hari mulia. Kalau abid itu seperti orang yang berjalan dengan satu kaki hari mulia, karena memikirkan diri pribadi saja. Tapi kalau dai memikirkan diri dan orang lain, seperti orang yang berjalan dengan dua kaki. Maka umat-umat terdahulu walaupun dia sudah berjalan lebih dulu, akan kesalib hadir mulia, akan kesalib dengan orang yang berjalan dengan dua kaki, bisa lari kencang gitu, sehingga lebih dulu masuk surganya hadir mulia. Maka itu pentingnya hadir mulia kita saling mengingatkan, saling mengajak gitu hadir mulia. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu bekal yang harus kita persiapkan, yaitu wa anu hafidu ala khamsi sholawat, menjaga sholat 5 waktu. Betul-betul dijaga, jaga waktunya, minimal 3 tertib yang harus kita jaga: tertib waktu, tertib tempat, dan tertib cara. Tertib waktu di awal waktu, begitu adzan dikumandangkan 10-15 menit kita sudah berada di masjid. Itu namanya menjaga waktu, Pak. Seperti menjaga kiper menjaga bola dalam sepak bola. Maka menjaga bola supaya tidak kemasukan, supaya tidak gol, maka penjaga gawang itu di depan gawang, di depan gawang. Ketika ada bola ditendang masuk gawang, dia jaga supaya tidak masuk gawang. Itu namanya menjaga bola supaya dia tidak kegolan. Tetapi kalau menjaganya di dalam gawang, walaupun itu bolanya ketangkap, Pak, bisa ditangkap, tetap saja gol gitu. Jadi jaga itu di luar, Pak. Satpam menjaga rumah di luar rumah gitu. Menjaga waktu sholat, maka sebelum tiba waktu sholat, sebelum tiba waktu adzan, kita sudah berada di masjid, sudah zikir, sudah baca Quran. Ketika adzan dikumandangkan, itu namanya betul-betul menjaga, memperhatikan betul hadirin mulia. Itu menjaga waktu sholat di awal waktu. Yang kedua, tertib tempat. Tempatnya yaitu di masjid, Pak. Bagi laki-laki itu sholat 5 waktu itu diusahakan di masjid. Jadi jangan di rumah diusahakan. Kalau di rumah ya harus pakai mukena, di rumah itu pakai mukenanya warna pink gitu. Kalau di rumah, jadi supaya ada kekuatan, Pak. Supaya kekuatan gitu. Jadi di masjid diusahakan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memamurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi di masjid, Pak. Tempatnya di masjid. Kemudian caranya yaitu berjamaah, warka'u ma'arokin. Rukunya bersama orang-orang yang ruku, berjamaah, Pak. Berjamaah gitu. Pahalanya 27 derajat. Kalau di rumah 1 derajat pun kalau betul itu syarat dan rukunya. Ini betul-betul dijaga. Kemudian dipercepat aja, Pak ya. Yang harus kita persiapkan itu yaitu wa anna ta'alalma ilmadin, belajar ilmu agama. Ini penting, Pak, harus menumbuhkan sifat tolab. Jadi semangat belajar agama itu harus apa namanya? Harus ada giroh, semangat itu. Rajin hadir di pengajian-pengajian, rajin duduk di majelis-majelis taklim, dihidupkan daripada taklim masjid, taklim rumah. Jadi ada semangat untuk belajar ilmu agama, itu harus semangat, Pak. Jadi awal tertutupnya ilmu adalah ketika kita merasa tahu, gitu, maka akan ditutup ilmu. Jadi harus merasa belum tahu sehingga semangat belajar. Baik belajar sendiri atau secara umum, buka-buka buku gitu. Harus semangat belajar. Kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ilmu yang terpenting itu ada 2, yaitu pertama ilmu agama, yaitu untuk merawat agama kita supaya betul,
sholat sesuai syariat, sesuai tuntunan. Belajar, tanya kepada ulama, tanya kepada ustadz bagaimana sholat saya, wudhu saya. Datang kepada ulama atau diperiksa gitu, diservis gitu. Jadi servis itu bukan hanya motor mobil aja yang diservis, tapi bagaimana sholat saya, agama saya diservis betul atau belum benar gitu. Jadi ditanya kepada ulama gitu. Kemudian jadi ilmu agama untuk merawat agama kita supaya betul. Yang kedua, ilmu kesehatan juga ini penting, Pak. Ilmu kesehatan penting juga untuk merawat daripada badan kita supaya selalu fit gitu. Maka ada pengaturan pola makan, pola istirahat, pola olahraga. Ini semuanya diatur, ada dalam pengaturan gitu supaya sehat kita ini. Untuk merawat daripada badan kita. Kemudian wa anuksiro dikrolohi ta'ala, perbanyak dikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, kapanpun dan dimanapun kita senantiasa ingat Allah subhanahu wa ta'ala, Pak. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika bekerja pun ingat Allah, berzikir, Pak. Basahilah lidahmu dengan zikrullah gitu. Ketika dalam kendaraan, dikir hadirin mulia. Jadi dikir sebanyak-banyaknya hadirin mulia. Karena dikir-dikir ini ataupun amalan-amalan dikir, baca Quran, itu adalah material-material berupa material yang akan dikirim ke surga gitu. Nanti ada malaikat sibuk di dalam surga membangun daripada istana-istana kita. Maka ketika kita berhenti beramal, malaikat berhenti membangun daripada istana kita karena tidak ada bahan yang dikirim hadirin mulia. Tidak ada bahan yang dikirim. Maka perbanyak. Jadi jangan ada waktu-waktu terbuang sia-sia tanpa ada amal-amal agama hadirin mulia. Yang paling mudah itu yaitu berzikir. Berzikir itu tidak mengganggu daripada kerja kita, tidak mengganggu daripada kesibukan kita, tapi bernilai pahala gitu. Ringan dikerjakan tapi berat dalam timbangan. Nah, ini harus dilatih zikir itu, harus dilatih. Bahkan ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj gitu, Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Waalaikumsalam. Sesungguhnya surga itu tanahnya subur dan luas, maka perbanyaklah dengan tanaman gitu. Jadi harus surga yang subur tanahnya dan luas itu harus diperbanyak dengan tanaman gitu. Apa tanaman daripada surga? Yaitu dengan ucapan kalimat la haula wala quwata illa billah alil adim. Ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, maka akan ditanamkan satu pohon di dalam surga. 10 kali 10 pohon, 100 kali 100 pohon, 1000 kali 1000 pohon. Maka perbanyaklah gitu menanam daripada pohon-pohon di dalam surga. Kemudian zikir yang terbaik adalah baca Al-Qur'an hadirin mulia. Baca Al-Quran. Maka bagaimana setiap individu seorang muslim itu pertama punya Al-Quran. Kalau dalam keluarga ada 5 anggota keluarga, maka masing-masing mempunyai Al-Quran. Yang kedua punya hancak bacaan Al-Quran. Dari awal setiap hari baca, ada hancak gitu. Hancak 1 halaman, 2 halaman, 1 juz, 2 juz. Yang penting istiqomah, Pak. Setiap hari kita baca Al-Quran. Setelah tamat, hatam, balik lagi ke awal terus sampai akhir hayat kita ini hari. Maka 1 huruf dalam Al-Quran itu 1 huruf diberikan 1 hasanah, 10 kebaikan. Ketika kita mengucapkan alif lam mim, maka akan diberikan 30 kebaikan. Kalau 100 huruf kali 10 1000 kebaikan. Kalau 1 hari 1 juz berapa kebaikan yang akan kita dapatkan. Maka hari-hari baca Quran, Pak.
Ini yang kedua. Yang ketiga, punya hancah hafalan Al-Qur'an. Hancah hafalan Al-Qur'an. Jadi itu berniat menjadi hafidh-hafidh Al-Qur'an gitu. Jadi ada hancah hafalan Al-Qur'an ketika kita sholat. Jadi ketika kita sholat sunat, tahajud, duha, jangan cuma ina atau ini qul hudan wal asri saja. Kalau ketika sholat sunat yang panjang-panjang, waduha, terus apalagi itu yang panjang-panjang, karena kita sudah ada hafalan gitu. Jangan yang pendek-pendek aja gitu, bosan malaikat nulis kena gitu. itu lagi. Jadi yang panjang-panjang gitu. Ada hancah hafalan Al-Qur'an. Bahkan jadikan salah satu minimal daripada keluarga kita, mungkin anak, mungkin cucu, jadi hafidh-hafidh Al-Qur'an. Kalau anak tidak ada, cucu tidak ada, ya minimal cari mantu yang hafidh Al-Qur'an. Kalau ada yang mau gitu. Karena satu orang hafidh akan Allah Subhanahu wa taala beri keutamaan bisa menolong 10 ahli keluarga yang sudah divonis neraka, bisa diangkat tadi mulia, bisa ditolong dengan seorang hafidh Al-Qur'an. Maka jadikan salah satu minimal daripada keluarga kita jadi hafidh Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya yaitu wa anna tahabbaba wa nukrima wa natrima baina kulli muslimin wal muslimat. Saling mencintai, saling menyayangi, saling memuliakan antara sesama muslim, hadirin mulia. Saling memuliakan, saling mencintai itu. Sesama muslim itu. Dalam peribahasa dikatakan yang mulia, sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya, dan sebesar-besarnya ikan pasti ada durinya. Maksudnya adalah seburuk-buruk manusia pasti ada kebaikannya, dan sebaik-baik manusia pasti ada keburukannya. Tapi ketika kita melihat orang lain, lihat kebaikannya. Kalau kepada diri, lihat kekurangan, keburukan diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 mata. Maka fungsi mata yang pertama melihat kebaikan orang lain, yang satu lagi melihat kekurangan diri. Jangan dibalik gitu. Jangan dibalik. Jadi harus saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim. Bertemu karena Allah, saling mencintai karena Allah. Wajabat mahabati lil mutajawirina biya. Wajib kecintaanku kepada orang-orang yang saling berkunjung karena aku. Wajabat mahabati lil mutajalisina biya. Wajib kecintaanku, kata Allah, bagi orang yang duduk bersama karena aku, karena Allah gitu. Wajib kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang saling menyambung silaturahmi, saling memberi karena Allah, saling berkunjung karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah, saling mencintai karena Allah. Itu kewajiban kecintaan Allah wajib kepada orang-orang yang seperti tadi yang mulia. Saling mencintai, saling menyayangi, saling menghadiahi, saling memberi gitu. Barang siapa yang menyakiti hati seorang mukmin, orang yang beriman, sama dengan merobohkan 70 Ka'bah di mulia. Dosa menyakiti hati orang yang beriman sama dengan merobohkan 70 Ka'bah. Satu saja Ka'bah dirobohkan maka Allah marah. Maka Allah marah. Kenapa besar dosanya menyakiti hati orang yang beriman? Karena hati orang yang beriman itu Allah sebenarnya yang ciptakan. Allah yang menciptakan hati-hati orang yang beriman, sedangkan Ka'bah itu dibangun oleh manusia. Jadi jangan sampai saling menyakiti gitu. Harus saling mencintai. Lihat kebaikan orang lain. Kemudian yang selanjutnya itu wa ana mala amalan solihan liwajhillahi ta'ala. Beramal sekecil apapun, niatkan hanya mengharapkan keridhaan Allah gitu. Tidak ingin dilihat orang, tidak ingin dipuji orang, tidak ingin didengar orang, hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala
tidak melihat daripada rupamu, hartamu, yang dilihat adalah hati dan amalanmu. Amalan walaupun yang sedikit, apabila kita ikhlas, maka akan Allah Subhanahu wa taala terima dan Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'ad bin Jabal ketika akan diutus ke Yaman, wahai Mu'ad, jagalah keikhlasanmu dalam setiap amal, karena amalan yang sedikit kalau didasari dengan keikhlasan akan mencukupi. Jadi ikhlas ini ya harus diusahakan. Mungkin untuk mencapai daripada ikhlas itu tidak bisa langsung, Pak. Mungkin amal yang pertama belum 100%, tapi lama-lama istiqomah insya Allah ikhlas gitu. Jadi mungkin untuk mencapai ikhlas itu harus terus istiqomah. Yang pertama belum ikhlas, kedua semakin sedikit, lama-lama ikhlas gitu. Seperti pakai baju lah. Ketika kita pakai baju baru, awal-awalnya kita ada riaknya gitu, saya pakai baju baru, mobil baru. Tapi udah lama-lama kan lupa gitu. Jadi plong aja begitu. Ikhlas itu seperti itu, Pak. Tapi terus saja istiqomah gitu. Sehingga sampai tidak ingat, ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bukan Allah Subhanahu wa taala, amal ataupun bekal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi daripada kematian adalah wanad unasa jami'an ilallahi wahda, ajak seluruh manusia hanya kepada Allah saja. Jadi kita mengajak keluarga, teman, tetangga, saudara-saudara kita hanya kepada Allah gitu. Bukan mengajak kepada golongan, bukan mengajak kepada partai, bukan mengajak kepada organisasi, tapi mengajak kepada Allah saja supaya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seluruh manusia, keluarga kita, tetangga kita semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, kami alhamdulillah dari jemaah dari Bandung datang ke sini, maksudnya untuk saling mengingatkan, saling mengajak gitu, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak kepada golongan, kepada satu pemahaman, tidak gitu, supaya jadi anggota, tidak ada anggota, Pak, tidak merekrut anggota kami ini, tapi mengajak hanya kepada Allah, bagaimana sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita saling mengajak, saling mengingatkan. Di mana hadirin menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, umat hari ini sudah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ciri umat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu umat jauh daripada masjid. Masjid ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Baitullah. Maka bagaimana supaya umat ini dekat kepada Allah itu mau ke masjid, yaitu orang-orang ahli masjid itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ajak ke masjid? Maka targetnya bagaimana seluruh laki-laki baligh yang ada di kampung kita ini semuanya masuk masjid. Karena masjid adalah tempat terbaik untuk mentarbiyah, mendidik seluruh laki-laki baligh untuk menjadi soleh, menjadi taat, menjadi takwa. Itu masjid hari ini dibuat amalan masjid, dihidupkan daripada amalan masjid. Apabila masjid dihidupkan amalan sebagaimana Masjid Nabawi, maka akan melahirkan orang-orang hebat sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Ini orang-orang hebat, sahabat-sahabat Nabi ini adalah didikan daripada program amal masjid dari mulia. Nah, bagaimana nanti program amal masjid itu bagaimana? Itu pembahasannya lama lagi. Tapi dengan menghidupkan amal masjid, maka akan melahirkan orang-orang hebat. Masjid ini adalah pabrik, Pak. Pabrik untuk memproduksi orang-orang taat, orang-orang soleh, orang-orang takwa. Ini masjid. Maka bagaimana ada keluar masuk masjid, yang belum masjid supaya masuk masjid, kemudian dihidupkan amalan masjid, maka keluar dari masjid menjadi orang-orang taat, orang-orang soleh. Bahan bakunya itu orang-orang yang masih di luar. Mesin penggeraknya adalah bapak-bapak yang sudah menjadi ahli masjid. Maka ada kunjungan keluar,
silaturahmi dari masjid ke rumah-rumah. Ini ada cara-caranya gitu. Hingga bagaimana targetnya 100% laki-laki baligh yang ada di kampung kita semuanya masuk masjid. Yang kedua, bagaimana seluruh wanita-wanita semuanya menghidupkan amar agama di dalam rumah gitu. Tutup aurat secara sempurna. Amalan masjid bawa ke rumah-rumah, hidupkan amalan agama di rumah. Di masjid ada taklim, di rumah ada taklim. Di masjid ada sholat, di rumah ada sholat. Di masjid ada baca Quran, di rumah ada baca Quran. Dihidupkan adab-adab sunnah di dalam rumah. Ini tempat terbaik untuk mendidik daripada wanita-wanita itu di dalam rumah. Dan yang ketiga, bagaimana seluruh anak-anak semuanya masuk ke madrasah-madrasah, maktab-maktab, TPA. Tempat terbaik untuk mendidik daripada anak-anak, yaitu supaya menjadi anak-anak yang soleh-soleha, alim-alimah, hafidh-hafidho, yaitu dimasukkan ke madrasah-madrasah, TPA, pendidikan Al-Quran. Jadi jangan sampai ada satu anak pun yang tidak ngaji, tidak belajar agama. Ini tanggung jawab kita. Jadi semuanya digarap. Laki-laki dewasa masuk masjid, buat program amal masjid, wanita-wanita menghidupkan amal agama di rumah, dan anak-anak dimasukkan ke pesantren-pesantren, madrasah-madrasah belajar agama. Ini tanggung jawab kita semua. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Yang terakhir, kita hidup di dunia adalah sebagaimana perjalanan, Pak. Perjalanan seperti kita naik kendaraan, Pak. Naik kendaraan. Di sana ada anak, ada istri, ada barang-barang dalam mobil tersebut. Melakukan perjalanan. Ada bapaknya sebagai supir. Dalam perjalanan ada yang memberhentikan, "Pak, tolong berhenti, saya ikut dalam perjalanan Bapak." Ditanya, "Siapa kamu?" "Saya adalah Rupiah." Rupiah, duit gitu. Ikut dalam perjalanan. "Apa imbalan apabila Bapak, tuan saya bawa dalam kendaraan saya?" "Saya akan memberikan duit ataupun keperluan Bapak akan saya penuhi. Mau jajan, mau beli bensin, mau apa saja saya akan belikan. Setiap kebutuhan Bapak akan saya beri," gitu. "Ya, soal boleh masuk," gitu. Boleh masuk. Akhirnya dibawa tuh Pak Rupiah itu dibawa. Kemudian berjalan lagi, ada yang memberhentikan, "Pak, tolong berhenti, saya ikut dalam perjalanan Bapak." "Siapa kamu?" "Saya adalah Dolar," gitu. "Apa imbalan apabila kamu bawa?" "Saya akan memberikan 15 kali lipat apa yang ditawarkan oleh Pak Rupiah tadi." Lebih besar lagi dolar itu. Maka ya bolehlah kalau begitu. Maka berjalan lagi, Pak. Bertemu lagi ada orang yang memberhentikan, "Pak, tolong berhenti, saya ikut dalam perjalanan Bapak." Ditanya, "Siapa kamu?" "Saya adalah agama." Agama. "Apa yang akan kamu berikan kepada saya apabila kamu bawa?" "Nanti, Pak, Bapak akan melewati satu perbatasan. Setelah lewat perbatasan tersebut, rupiah tidak berlaku, dolar tidak berlaku, hanya saya yang berlaku," gitu. "Saya akan memberikan kebahagiaan kepada Bapak, akan memberikan istana, akan memberikan rumah, kebutuhan Bapak akan saya penuhi selamanya," gitu. Pokoknya mah selamanya kebutuhan Bapak akan saya penuhi. Dan di sana yang berlaku hanya saya, kata Pak Agama. Kemudian si bapak yang di mobil itu, "Oh gimana ya, sebetulnya saya ini mau bawa Bapak, tapi ini udah penuh mobilnya, maaf saja Pak, tidak saya bawa Pak." Ya. Akhirnya agama tidak dibawa pada dalam kehidupan, dalam perjalanannya gitu. Akhirnya sampai kepada perbatasan, perbatasan hidup ini kan mati, Pak, mati, kematian. Maka ditanya, setelah ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, tanya, "Mana ini surat-surat?" "Ini nawarkan rupiah, nawarkan dolar. Ini tidak berlaku di sini, tidak berlaku. Yang berlaku hanya agama." "Oh kalau begitu saya akan balik lagi ambil agama, akan bawa agama." Tidak bisa, hari mulia. Jadi
Masya Allah Pak, kebanyakan manusia hari ini seperti itu. Yang dicari hanya rupiah, yang dicari hanya dolar. Agama tidak begitu diperhatikan, bahkan ditinggalkan. Bahkan ditinggalkan. Padahal agama inilah yang akan menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat tadi mulia. Yang akan menyelamatkan kita tinggalkan. Kalau kita sudah masuk kubur, tidak bisa balik lagi Pak untuk mengambil agama, amal soleh. Robbana absorna wasamina parjina na'mal solihan ina mukinun. Ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar apa itu siksa kubur, azab kubur, pentingnya agama. Kembalikan saya ke dunia, na'mal solihan, saya akan beramal soleh. Tidak bisa Pak, kesempatan hanya satu kali gitu. Jadi wayahna gitu. Jadi sekarang alhamdulillah kita masih diberikan sisa-sisa umur, masih diberikan sisa-sisa waktu, maka pergunakan waktu sebaik mungkin untuk menyempurnakan daripada iman amal gitu, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman amal yang sempurna, di akhir hayat bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu saja yang bisa disampaikan. Benarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, salahnya daripada kebodohan saya. Tutup saja dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih?